Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau ada orang yang ngomong bahwa kepemimpinan dan kepengurusan Nahdlatul Ulama terburuk sepanjang masa adalah sekarang dengan kepemimpinan dari Gus Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Rois Amni itu Miftahul Akhyar, ya benar. Kalau menurut saya memang benar. Bahwa kepemimpinan dan kepengurusan Nahdlatul Ulama terburuk sepanjang masa ya sekarang ini. Karena apa? Banyak sekali alasannya dan banyak sekali bukti-buktinya. Terutama adalah ketika para Habib Balwi itu menghina NU, membelokkan secara NU, mengklaim ini itu, menghina ulama-ulama NU, tetapi mereka pimpinan NU, pengurus NU, Rois Am dan sebagainya, mereka tetap husnudon. Husnudonnya apa? Tetap meyakini bahwa mereka adalah zuriyah Rasul yang harus kita hormati secara totalitas kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya. Bahkan mereka menganggap bahwa para Habib-Habib yang duduk di kepengurusan PBNU itu jangan sampai keluar dari NU karena akan memberikan barokah kepada Nahdlatul Ulama. Apakah seperti itu? Nyatanya tidak. Karena para kiai, para ulama, para gus, para kader-kader terbaik NU yang menyuarakan tentang kebohongan nasab palsu Balwi itu malah dianggap sebagai musuh NU. Ya, mereka dianggap sebagai musuh NU, sebagai pembangkang, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka, para kiai, para ulama yang vokal terhadap masalah nasab Balwi itu dikeluarkan dari kepengurusan. Jadi benar kan? Kalau ada yang mengatakan bahwa pimpinan dan kepengurusan Nahdlatul Ulama terburuk sepanjang masa adalah sekarang, ya benar. Termasuk yang disampaikan oleh Kiai Alawi Nur Alam bahwa kepengurusan NU terburuk sekarang, ya saya mengamini itu, saya mengamini sekali. Iya, kepengurusan terburuk NU adalah sekarang oleh Gus Yahya Stakuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Harus kita akui ini adalah kepemimpinan terburuk Nahdlatul Ulama sepanjang masa ini sekarang. Kok bisa yang ngangkat Kiai NU sekarang dia jadi bela Ba'alawi? Gimana ceritanya ini? Kiai NU dihina-hina, ulama NU sekarang diinjak martabatnya. Kok bisa nggak mau bicara? Ada apa? Ini yang menyumpal suara, yang menyumpal mulutnya disumpal pakai apa ini kira-kira ini? Pakai apa Mbah? Oh, Mbah Jarno yang bilang ya, bukan saya. Kalau saya mau bacain kaidahnya aja. Kita malu Kiai. Kawan-kawan saya di Australia sudah 2 kali kita komunikasi. Ini sudah sampai Australia. Orang-orang NU di sana betapa malu dengan kepemimpinan romo-romo kiai di PBNU kita. Gak mau speak up, gak mau ngomong. Sejarah NU dibelokkan kau diem. Sejarah NKRI sekarang dibelokkan kau diem. Orang beriman itu gak mungkin berani bangun makam palsu, itu mustahil. Kalau memang benar orang beriman. Waktu 2 bulan kemarin saya bicara dengan komandan pemugaran makam-makam palsu dengan Gus Jain dari Alap-Alap Mataram. Mereka itu sudah menuliskan, mengidentifikasi kurang lebih 3.000 makam palsu dan 260-nya sudah dibongkar dan tidak satu pun ada mayat di dalamnya Kiai. Dan semua sudah ada alat buktinya, divideokan Kiai, ditulis tanggal kejadian di mana sudah lengkap. Makanya tadi sudah singgung oleh Kiai Suparman, kita sedang menyiapkan semua bukti dan alat bukti dan kita akan lapor. Kita akan tuntut mereka atas pemalsuan sejarah NKRI, Nahdlatul Ulama, pembangunan makam-makam palsu. Sekarang Sebetulnya kalau orang bodoh sekalipun itu bisa melihat. Apalagi mantan-mantan muhibbin ya, itu sangat gamblang ketika kita sedari dulu itu menghormati para habaib, sedari dulu kita itu berhusnudon bahwa mereka ini adalah zuriyah Rasul, tetapi dalam perjalanannya
mereka ini ya menghina kita lah dengan membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, membelokkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, membelokkan sejarah Republik Indonesia, mengklaim tokoh-tokoh pahlawan Republik Indonesia itu dengan atau dijadikan sebagai dari bagian klan mereka. Klaim-klaim terhadap Nusantara, pokoknya banyak sekali. Kemudian ketika ada seorang kader terbaik Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani yang jelas-jelas menggunakan data dengan karya-karya ilmiahnya, itu mencerahkan kepada kita dalam bentuk tesisnya bahwa nasab Balwi itu adalah terputus. Sehingga ya wajar ketika sekarang kita sudah melepaskan husnudzon terhadap para Habib Balwi. Ya butuhnya banyak. Ada yang jadi PKI, ada yang murtad, ada yang jadi pimpinan ormas terlarang, ada yang suka makan apem tetangga. Iya kan? Doyan ngesek dan sebagainya. Jadi ini dari case-nya saja itu bisa terlihat bahwa mereka ini bukan genetika dari Rasulullah. Bahkan dari ilmu nasab, ilmu filologi, ilmu DNA, mereka jelas bukanlah sudah Rasul. Jadi kalau mereka dari para ulama, para gus, para politisi, para pejabat yang menjadi muhibbin Habib itu istilahnya pikirannya itu tidak melek begitu ya, salah. Harusnya sebagai akademisi, orang yang berilmu itu tabayun. Ya, tabayun kepada Kiai Imad. Kemudian apabila Kiai Imad itu dengan tesisnya yang sampai sekarang belum bisa dibantah oleh Robito Alawiyah, ayo dikumpulkan. Bagaimana caranya supaya nasab Balwi itu tetap eksis? Ya tentunya dengan data, membantah tesisnya Kiai Imad. Bukan dengan seperti itu, hanya husnudzon kemudian mencaci Kiai Imad, mencaci seluruh masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya terhadap nasab klan Balwi. Ini kan tidak fair. Jadi kalau orang yang berpendidikan, otaknya waras itu harusnya ya tidak sebodoh itu. Hanya main husnudzon saja, husnudzon saja. Padahal mereka para Habib Balwi ini sama sekali bukan keturunan dari Arab, bukan Bani Hashim, seperti yang disampaikan oleh Nusron Wahid itu. Bukan sama sekali, bukan Bani Hashim, Arab saja bukan. Jadi entah dari mana ya tuh para Habib Balwi, yang katanya dari suku Khazar, dari Kaukasus. Tapi nyatanya ya mereka lebih mengerikan dari itu. Jadi ketika dari Kiai Alawi Nur Alam ini berusaha untuk ikut membantu menjaga negara ini dari rongrongan para Habib Balwi dengan rencana bertemu dengan Presiden Prabowo untuk memberitahu bahwa sejarah bangsa kita, kemudian klaim-klaim terhadap pahlawan-pahlawan nasional, klaim-klaim terhadap tanah-tanah di Nusantara, terhadap Nahdlatul Ulama, pemberong sejarah NU, tokoh-tokoh NU, penghinaan terhadap kiai-kiai, penghinaan terhadap masyarakat di Nusantara. Ya, semoga ini bisa berjalan sehingga Bapak Presiden Prabowo itu bisa paham dengan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang, bahwa kalau dibilang aman ya tidak aman karena mereka para Habib Balwi sedang mengincar Nusantara kita. Klaim di mana-mana bahwa tanah Jawa itu adalah milik Aulia Tadem dan lain sebagainya. Bukan hanya isapan jempol kok, dan tidak hanya 1-2 orang Habib yang mengatakan seperti itu. Artinya ini adalah benar-benar ancaman yang nyata dan bisa menjadi bahaya laten. Ya, jadi ayolah, ayo kita harus terus menjaga negeri ini, ya. Karena siapa lagi yang menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.